Baik, dengan Bapak siapa? Afif. Afif? Jadi biasanya dipanggil Ustaz Afif di sini. Afif, nggih. Kelas 5. SPD. Nggih. Ini nama panjangnya Pak? Hafiful Ma'rif. Oh, Hafiful Ma'rif. Nggih. Hafiful gini nggih? Pakai P semuanya. Oh, gini. Pakai P biasa. Oh, gini Hafiful nggih. Nggih. Makrif. Makrif. Gini nggih? Nggih. Enggak pakai K, Bu. Makrif. Makrif. Oke, siap. Terima kasih Pak Afif ya waktunya. Perkenalkan dulu saya Pak Afif. Saya Ibu Sylvia, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Malang, program doktorat S3. Di sini ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul implementasi pendidikan karakter siswa, perspektif orang tua dan dirinya. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Pak Afif, mungkin mengambil waktu dan rehat Pak Afif ya, mohon izin Pak Afif ya. Ya, beberapa pertanyaannya, yang pertama kita jawab sesingkat mungkin, secepat mungkin sudah Pak Afif. Insya Allah. Siap. Bagaimana Pak Afif di kelas mengajarkan nilai keimanan dan ketakwaan kepada siswa? Kalau untuk di kelas, di sini kan selain mengajarkan, tentu kita juga harus paling depan memberikan contoh begitu, Bu. Nah, kalau yang biasa ini sih terkait yang sederhana dulu kita lakukan ya, karena meskipun anak-anak kelas 5, tapi tidak mungkin yang langsung tinggi begitu kan. Jadi pembiasaan-pembiasaan dari kelas bawah itu tetap kita lanjutkan begitu, bagaimana ada makan dan minum, kemudian tata cara sholat begitu. Di sana kan di sini juga ada program BPI-nya, Bunda. Jadi di saat BPI itu di situ kita terap bagaimana langsung praktik untuk sholat, wudhu begitu supaya kemudian selain itu juga tiap hari saya usahakan di diri saya begitu untuk mengajak anak-anak itu terus bersyukur begitu. Setelah biasa kan murojaah pagi di Asmaul Husna, kemudian hafalan perkalian biasa ini di kelas 5, Bunda. Nah, setelah itu baru saya harus begitu setiap hari itu menyampaikan ya, mengajak bersyukur bagaimana mengingatkan tentang adab begitu dan sebagainya. Dan itu saya bilang diwajibkan mungkin Ibu Bunda ya, setiap hari begitu. Siap, baik. Apa saja metode yang Pak Afif gunakan untuk menanamkan nilai akhlak mulia pada siswa di kelas? Biasanya kalau untuk ini selain keteladanan, contoh begitu Bunda ya, dari kita sebagai orang tuanya di kelas, juga dari figur-figur di misalnya di televisi atau di mana begitu yang memang layak untuk dijadikan teladan begitu di anak-anak. Apakah menurut Pak Afif nilai spiritual sudah tercermin dalam perilaku siswa sehari-hari atau tidak? Saya untuk selama ini ya, alhamdulillah saya baru berasumsi bahwa ada hasil yang saya lihat begitu. Karena adatnya saya lihat alhamdulillah begitu jauh lebih baik ketika dari peralihan kelas 4-nya. Jadi saya bilang alhamdulillah anak jauh lebih tenang, emosionalnya juga jauh lebih stabil yang saya lihat begitu. Baik, siap. Bagaimana Pak Afif di kelas membantu siswa untuk menjadi lebih mandiri dalam belajar dan mengambil keputusan? Kalau untuk dalam hal kemandirian begitu Bunda ya, kan tetap biasanya di sana kalau misalnya pemberian tugas sehari-hari kita melihat bagaimana kemandirian mereka begitu. Kalaupun misalnya ada yang dibingungkan baru kita minta untuk mereka bertanya. Baik. Apakah Pak Afif di kelas ada kegiatan khusus yang mengajarkan kemandirian? Sepertinya untuk kemandirian Di kelas setiap hari tidak ada program khusus sepertinya Bunda ya. Iya, ada Tapi kegiatan untuk mengasah kemandirian siswa di kelas. Misal di literasi sih mungkin Bunda. Untuk literasi. Literasi ini kita minta mereka membawa juga buku masing-masing sendiri begitu. Selain ada buku yang beberapa yang kita siapkan. Kemudian pembagian tugas pengurus kelas gitu. Kalau piket kan memang sudah ada lagi. Kemudian pengurus piket itu memang sudah ada tugas-tugasnya masing-masing. Misalnya ketua kelas itu membantu wali kelas, kemudian dia juga harus memimpin doa di paginya. Kemudian ngecek teman-temannya yang petugas piket, bagi siapa saja yang piket untuk besoknya, karena
kalau saya kan di kelas untuk tipikan besok nyapunya hari ini pas pulang gitu. Jadi biar nggak ya, terburu-buru Pak. biar nggak buru-buru. Kemudian kalau wakilnya dia apa namanya mimpin doa setelah pulang, sebelum pulang. Kalau sekretaris juga mencatat biasanya infak atau mencatatkan poin, kan di sana di kelas kita pakai poin bintang Bun lagi. Jadi ya, jadi di situ wali kelas tidak bekerja di situ. Jadi sekretaris yang menuliskan berapa poinnya, mereka yang menjumlahkan sendiri. Nah, bendaharanya sendiri itu tetap berkeliling, misalnya ada yang pak nggak hari ini, jadi dia yang tugasnya berkeliling dan mengumpulkan itu. Jadi pembagian tugas sudah merata begitu, dan itu digilirkan setiap sepekan sekali pengurus kelas yang berganti. Bagaimana cara Bapak Afif menilai perkembangan sikap mandiri siswa dari waktu ke waktu? Bagaimana penilaiannya Bun lagi? Secara tertulis mungkin saya tidak ada begitu Bunda ya, tapi karena melihat dari waktu ke waktu mereka sudah tahu, misalnya sudah dipilih jadi ketua kelas misalnya. Jadi mereka sudah tahu langsung tugas saya apa begitu. Jadi bisa kita tahu. Oh, satu lagi yang belum saya sebutkan Bunda, menuliskan temannya yang misalnya yang bermain atau berbicara di saat di masjid itu bergantian itu. Hari Senin itu ketua kelas. Jadi mereka langsung tahu. Jadi apa namanya? Saya bisa ngeceknya itu ketika mereka mau sholat kan, keluar sholat, Ustaz minta kertas ya gitu untuk menulis. Jadi hari Senin itu pasti ketua kelas yang maju ke saya sudah paham. Iya, sudah paham betul gitu, bagaimana tugasnya. Baik, sejauh mana prinsip gotong royong diterapkan di lingkungan kelas? Gotong royong selain dari tiket kelas begitu Bunda, kan terkadang kita hari Jumat ada Jumat bersih ya, jadi kita arahkan anak-anak untuk menyiapkan di hari sebelumnya, biasanya meminta bawa apa dan sebagainya. Itu anak sangat bersemangat sekali, antusias dalam bergotong royong. Kemudian gotong royong secara paksaan mungkin ya Bunda bahasanya ya. Di ini apa namanya, ketika ada anak-anak yang misalnya bermain saat sholat, bukan saat sholat sih, tapi naik ke masjidnya itu nanti berbicara setelah ini, itu karena saya suruh silakan itu dibantu gotong royong bersihkan depan kelas, biasanya dari ujung kelas 3 itu sampai ujung kelas 5 gitu. Biasanya itu semuanya yang ini. Dan alhamdulillah semakin hari begitu semakin 2 orang kadang yang berbicara begitu. Iya, berkurang nakal-nakal dari bahasanya ya Pak ya. Baik, bagaimana Pak Afif mengajarkan pentingnya kerjasama dan tolong menolong antar siswa di kelas? Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, saya itu kan seperti yang saya bilang sama Bunda, tiap hari itu hampir selalu saya usahakan begitu, mewajibkan diri untuk berceramah walaupun hanya 5 menit begitu nih kan ya, kultum lah begitu Bunda. Tidak kayak nonton film-film apa gitu Pak? Karena disiarkan musik. Nah, iya, karena disiarkan musik begitu. Bukan musik, namanya ceramah yang memang ahlinya begitu. Baik. Kemudian kalau untuk apa namanya? Aku baru Bunda bilang saya gotong royong. Iya, Tolong menolong itu ya, bagaimana mengingatkan mereka tentang kita yang muslim itu bersaudara itu, jadi tetap diingatkan, jadi harus bagaimana kita saling membantu, dan alhamdulillah Bunda, mereka anak-anak di sini rata-rata seperti ini Bunda, dalam hal kepekaan sosial begitu ya, sangat peka sekali gitu. Ketika ada temannya merasa kesulitan, mereka harus sigap gitu, membantu. Apa saja kegiatan di kelas yang menekankan pada kerjasama dan gotong royong di kelas? Seperti ini, tiket, kemudian di saat kerja kelompok kayaknya ya Bunda ya, karena saya lebih sering ke pembagian tugas kelompok begitu, bekerjanya kelompok, dan biasanya sering kuis begitu Bunda. Jadi satu kelompok itu saya sering menekankan kepada mereka, kita itu satu tim itu ya harus bagus semua, jangan sampai ada saat kita kerja sama satu tim dan satunya jelek, itu kan mempengaruhi yang lain begitu. Apalagi kan sentra, di sini ada pelajaran sentra Bunda kan, semester ini kan teater, jadi saya benar-benar menekankan di situ gitu. Jadi jangan sampai ada ya ketika yang lain berusaha bagus, masa anggotanya yang lain, jadi harus benar-benar kolaborasi yang bagus begitu. Dan sekarang semester 2-nya kan tari gitu. Iya, jadi mereka harus benar-benar bagus semua kerjasama itu. Bagaimana Bapak Afif mengajarkan siswa untuk menghargai kebinekaan dan perbedaan budaya serta agama?
Nah, alhamdulillah terkait dengan saling menghargai perbedaan gitu, saya di awal masuk kelas 5 Bunda ya, saya ada siswa yang memang ya namanya anak-anak beragam banget kan Bunda ya. Ada yang tapi yang paling unik itu yang ketika nggak bisa ditakutin sedikit misalnya itu dicarikan sama polisi misalnya seperti itu. Nah ada anak itu dia langsung nangis, kemudian dia sering mukul-mukul dirinya begitu. Jadi saya di situ menekankan bagaimana kalian itu beragam sekali sifat-sifatnya di antara semua ini. Ada satu yang dia memulai duluan tapi ternyata dia yang duluan melapor lagi begitu. Jadi saya kasih tahu yang ini wataknya seperti ini, saya menekankan begitu. Dan sekarang alhamdulillah Bunda maksudnya bisa dibilang tidak pernah menangis si anak ini ya begitu. Padahal dari sebelumnya itu apalagi di kelas 4 memang katanya memang dia tiap hari menangis gitu. Memang anaknya itu mungkin perasa banget begitu. Jadi sekarang itu alhamdulillah tidak pernah menangis begitu Bunda, karena kita ingatkan jadi caranya bergaul dengan ini seperti ini. Jadi harus tahu, kita harus paham betul karakter teman kita gitu. Betul sekali Pak. Siap. Apakah ada kegiatan yang memperkenalkan siswa pada konsep-konsep global seperti toleransi dan keadilan sosial di kelas? Program begitu. Program ada? Kalau untuk kegiatan, misal kegiatan kayak kuis tapi yang mengandung unsur-unsur toleransi dan keadilan sosial itu tetap ada. Yang saya inikan juga bagaimana prinsip keadilan itu dari segi poin-poinnya Bunda. Jadi setiap yang misalnya mulai malamnya jadi ada poinnya sekian begitu. Jadi mereka sudah bisa tahu sendiri sholat subuh berjamaah itu sekian poinnya begitu. Jadi mereka sudah tahu. Jadi harus adil begitu. Tidak boleh ada berat sebelah dan lain sebagainya begitu. Dan anak-anak di sini karena hampir lebih sering saya itu belajar dengan kuis begitu dan bermain. Baik. Bagaimana Pak Afif di kelas menumbuhkan sikap terbuka di antara sesama siswa? Sikap terbuka, alhamdulillah anak-anak juga sudah ini Bunda ya, maksudnya dia welcome, terbuka dengan teman-temannya. Itu juga kita yang selalu memberikan contoh begitu. Saya kan di sini ada uang kas anak infak kelas begitu. Dan setiap bulan itu dari hasil poin terbanyak, poin sholat dan lain sebagainya itu setelah dikalkulasikan poin terbanyak, 3 poin terbanyak itu diberikan hadiah tiap bulan. Jadi saya setiap bulan itu bilang sama bendahara, karena uang yang pegang uang kasnya kan anak-anak, bendaharanya Bunda. Jadi saya bilang, Mas kita butuh uang ya 100.000 dulu untuk belikan hadiah temannya gitu. Nah setelah beli saya fotokan dulu harga-harganya begitu, dan itu saya SPJ-an selalu gitu Bunda. Saya panggil bendaharanya, pengurus kelas begitu, kita belanja segini itu berapa dan lain sebagainya. Akhirnya mereka tahu keterbukaan itu ya dari kita dulu gitu. Dan alhamdulillah ya sudah diinikan sama anak-anak. Apakah apa saja strategi yang digunakan Pak Afif di kelas untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada siswa? Biasanya dalam proses pembelajaran kelompok Bunda ya, kita berikan masalah atau macam selain masalah misalnya ada project misalnya. Jadi di situ anak-anak silahkan mau diapakan begitu Bunda. Jadi dilepas gitu mau diapakan, karena anak kelas 5 kan sudah bisa bagaimana mau membuat ini dan sebagainya begitu Bunda. Jadi silakan mau diapakan, ini terserah, nanti kita lihat di presentasinya di depan gitu. Jadi nanti masing-masing anak beda begitu apa yang dibuat ya, karena memang tergantung dari bagaimana kerja kelompok mereka, berpikir kritis mereka begitu. Bagaimana Pak Afif mendorong siswa untuk bertanya, menganalisis dan memecahkan masalah dengan cara yang kritis? Kalau untuk mendorong anak-anak untuk aktif bertanya, biasanya yang setahu saya Bunda ya, anak-anak ini memang dari segi semangat untuk anak ini kan nggak jarang yang malu begitu ya, alhamdulillah. Jadi aktif-aktif semua dalam hal yang mengangkat tangan dan sebagainya, bertanya begitu. Namun di semua itu ada juga yang memang kurang kemampuannya, malu begitu. Jadi biasanya saya selalu dengan tunjuk dulu ya, melatih dia dengan ini. Jadi mengajarkan dia juga supaya berusaha tunjukkan dirinya walaupun misalnya nggak paham, dan itu kita inginkan gitu. Jadi jangan pemahamannya itu
justru dia mendiamkan diri gitu, harus ditunjukkan supaya kita bisa tahu dan bisa mengatasi ketidakpahamannya itu. Baik, bagaimana siswa merespon kegiatan atau pembelajaran yang mengutamakan berpikir di kelas Bapak? Alhamdulillah anak-anak kalau dari berpikir kritis begitu semangatnya luar biasa Bunda, karena memang kita lepaskan, jadi macam-macam nanti idenya adanya. Apalagi misalnya sampai yang hobi kartun-kartun, imajinasinya itu luar biasa, bahkan sampai yang nggak terpikirkan oleh kita itu justru terpikirkan aneh-aneh begitu ya. Ya, dan kalau kemandirian dan lain sebagainya itu terutama ini kan mereka di kelas itu ada ini juga apa namanya, bukan hukuman sih ya, tapi apa namanya, ketika dia misalnya sempat mengejek temannya gitu, atau misalnya kalau ditambah dengan temannya di kelas itu alhamdulillah Bunda aman, tapi terkadang nanti ada gesekan dari kelas luar gitu, akhirnya dia diejek, akhirnya dia membalas mengejek, kemudian nanti ada temannya yang melaporkan Ustaz ada mengejek, akhirnya dia harus menggantikan saya dulu mengajar di depan kelas begitu. Dan itu karena sudah kita sepakati bentuknya Bunda ya, jadi kalau memang dia merasa mengakui dirinya sudah mengejek orang begitu, ya sudah dia akan maju ke depan gitu. Jadi saya tugasnya menonton dulu, melihat dia menyampaikan mengajar. Baik, bagaimana Bapak Afif memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas mereka di kelas? Dalam hal kreativitas Bunda ya, kita terkadang kalau misalnya membuat, sekarang kan ada proyek-proyek kecil kita di kelas begitu. Nah, kita jadinya meminta anak-anak dengan kelompoknya silahkan mau buat apa dan lain sebagainya. Apalagi kayak kemarin misalnya ada Lupi Expo kan, jadi ada barang-barangnya yang akan dipromosikan dari kelas. Nah, kita mau buat apa silahkan. Jadi saya hanya bagi kelompok saja Bunda, kesepakatan mereka silahkan mau buat apa. Kemarin sebelumnya itu juga ada bazar. Nah, bazar itu saya juga hanya bagi kelompok, silahkan mau jual apa, teknisnya bagaimana, mau patungan beli bahan atau misalnya patungan barang jadi, itu silahkan diatur sendiri. Jadi mereka langsung ini sendiri begitu mengatur kelompoknya begitu. Baik, apa ada program atau kegiatan khusus yang mendorong kreativitas siswa di kelas Bapak? Kalau untuk program biasanya dalam hal pembelajaran menyelesaikan masalah begitu. Kemudian dari kreativitasnya itu apa namanya, kita minta membuat sesuatu itu Bunda, terserah apa yang diminta itu. Menurut Pak Afif, bagaimana peran kreativitas dalam membantu pembelajaran siswa pada keseluruhan? Alhamdulillah kalau kreativitas ini kan sangat membantu di keterampilan begitu Bunda ya, keterampilan mereka untuk ini, dan itu sekalian jadi bekal hidup loh begitu Bunda ya, karena membuat sesuatu yang dari yang tidak bernilai menjadi sesuatu yang punya nilai. Baik. Bagaimana Pak Afif di kelas mengajarkan dan menegakkan disiplin pada siswa? Kalau disiplin, alhamdulillah Bunda ya, selama menjadi guru di sini kita harus bercontoh tentunya Bunda ya. Jadi saya itu jam 7 itu harus ada di sini begitu. Jadi iya, jadi dan anak-anak ini karena saya sudah menyampaikan di awal, kalau Ustaz Arif itu 7-5 menit itu sudah mulai kita murajaah. Jadi 7.15 menit itu hitungannya tepat waktu. Kalau 7.16 menit itu berarti hitungannya dia terlambat, maka di situ ada pengurangan poin Bunda. Kalau yang tepat waktu itu misalnya 7 kurang dari 7.5 menit itu biasanya ditambahkan poinnya 30 biasanya kan di kelas Bunda. Iya ada anunya. Nah, kalau yang sampai lebih dari ini maka dia akan dikurangi poinnya 20 misalnya. Kalau yang 7.16 sampai 7.30 itu dikurangi. Tapi alhamdulillah apa namanya, selama ini begitu jarang 1-2 yang memang dia izin begitu Bunda untuk terlambatnya karena kondisi tertentu. Kayak misalnya ada anak satu di kelas yang
dia hanya diantar oleh ibunya karena bapaknya lagi kurang sehat, jadi ngantar bapaknya, ngantar anaknya begitu. Jadi ya jadi dan itu dari Mas Bagi kan jadi lumayan, dan dua-duanya harus diantar oleh ibunya. Kemudian ibu juga jadi dosen kan di Manjemadi gitu. Makanya kalau itu ya Allah saya pahami betul gitu. Jadi datangnya terlambat begitu. Tapi terlambatnya kadang kita sudah mulai briefing pagi misalnya, kita baru mulai senam tuh ya datang misalnya. Tapi kalau dari keseluruhan alhamdulillah saya menyampaikan 75 menit, mereka kadang bahkan datangnya jauh lebih awal Bunda, kurang dari jam 7 itu udah banyak di depan kelas gitu. Saya aja bahkan ya saya belum sampai di kelas gitu. Ya walaupun saya kan biasa sampai di sini jam 6.49 gitu. Siap. Apa saja tantangan yang Pak Apip hadapi dalam mengajarkan disiplin kepada siswa? Tantangan ya, namanya kita melakukan sesuatu apapun itu baik atau buruk pasti ada tantangan Bunda ya. Nah salah satunya yang tadi itu kondisi orang tua yang akan mengantar, karena anak-anak di sini bisa dibilang jarang yang pergi sendiri, jarang ya, tidak ada mungkin begitu. Iya, sebagian besar itu antar jemput orang tua begitu. Jadi tantangannya kesibukan orang tua Bunda yang iya, walaupun mereka juga paham betul dan berusaha untuk tepat waktu sebenarnya Bunda. Tapi karena kondisi mereka juga yang harus menyiapkan diri, belum seperti tadi suaminya begitu, itu yang membuat kadang akhirnya mereka ini ada yang memang terlambatnya karena adiknya yang mengikuti masih TK biar sekali jalan. Iya, nomor sekali. Jadi karena anak-anak TK iya betul Pak. apalagi anak-anak kalau TK kelas 1 itu kadang masih lama mau mandi dan sebagainya Bunda. Jadi Masya Allah TK kan jam 8. iya, kalau misalnya ditanya Mas kenapa terlambat, adik kita harus Ustaz tidak mau mandi dan sebagainya. Itu yang biasanya menjadi ini tantangan Bunda. Iya. Baik Pak Apip, pertanyaan yang terakhir, apakah menurut Pak Apip sikap disiplin siswa sudah berkembang? Alhamdulillah di kelas alhamdulillah saya rasa begitu, karena saya memang selalu menerapkan disiplin dari segi kehadiran juga bagaimana mereka memakai baju maksudnya. Jadi kalau saya selalu tanda anak-anak saya Bunda, misalnya di anak-anak di kelas, alhamdulillah misalnya masih keluar baju berarti bukan anak saya, maksudnya bukan anak di kelas gitu, bukan anak saya itu bukan anak kalian, karena kalau keluar baju pasti Mas Ustaz bantu ya masukin bajunya, mungkin nggak bisa masukin baju saya sengaja gitu ya, bisa langsung jadi dimasukkan gitu. Jadi dari segi memakai baju alhamdulillah harus dimasukkan gitu. Sudah tertanda ini yang rapi nih siswa. Jadi iya kalau yang di kelas saya tahu ini dah gitu. Itu Bunda. Terima kasih banyak Pak Apip. Saya Sama-sama, terima kasih Bunda. banyak untuk waktunya. Mohon maaf saya ganggu jadinya kegiatan. Enggak apa, karena saya hari ini tidak mengajar Al-Quran Bunda kebetulan ini. Jadi saya free sekarang. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Apip. Iya, sama-sama Bunda. Terima Mari. kasih banyak. Nih. Terima kasih. Tinggal satu yang kelas 6. Oh iya, sebentar.